Baik, tadi sudah ya. Tadi banyak yang merah kita hilangkan. Semua kita panggil library-nya. Berikutnya masuk ke menu XML-nya, file XML-nya maksudnya activity main. Di dalamnya ada satu widget ya, namanya text view. Nih, text view ini ID-nya ingat saya ganti menjadi TV text, huruf T besar, huruf V besar, teksnya kecil. TV text. Itu ya, jangan lupa. Ini kan kalau kita buat activity yang baru biasanya ada ini, automatic hello world. Biasanya ada. Kalau tidak ada, Anda buat sendiri. Anda panggil text view, ID-nya TV text. Oke. Baik, sekarang saya jelaskan. Oh, saya jalankan dulu. Saya jalankan dulu. Saya jalankan dulu. Lihat ini. Ya, ada permission denied. Saya ulangi lagi. Lihat ya di sini. Ini ya, permission denied. Kalau seperti itu biasanya karena kita butuhkan perizinan untuk internet. Masuk di file yang bernama Android manifest. Caranya pilih Ctrl Shift N. Ya, saya ulangi Ctrl Shift N. Nah, cari tulisan, tulis saja manifest. Sini dia, Android manifest. Nah, perizinannya itu seperti ini. Jadi kebetulan saya ambil contoh kode saya ya. Saya copy saja ini. Ini permission namanya, untuk permission. Ini dia. Android permission internet. Android permission internet. Karena sebenarnya Android ini akan mengakses data atau server melalui internet tentunya. Ya, jadi diberikan perizinan untuk akses internet seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Lihat ini respon dari server. Ya. Nih, respon dari server. Kalau saya tulis di servernya respon dari Steamik misalnya ya, respon dari Steamik Dipa, saya save. Ini web server kita jalankan. Kita jalankan. Lihat ini respon dari Steamik Dipa kan? Ya, kira-kira seperti itu hasilnya kalau jalan. Oke. Yang pertama, lihat ini ya, request interface. Ini metode get. Nah, kenapa get? Karena pada saat kita melakukan kita tembak ininya ya, istilahnya ini menggunakan metode yang namanya get dari browser ini. Get, metodenya get ya, ini metodenya get itu ya, metodenya get. Oke. Terus kapan dia post, kapan dia delete, itu bisa Anda coba kalau Anda pakai software namanya Postman. Nih, Postman. Nantilah, jangan terlalu panjang, kita batasi masalah dulu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita klik ini, sebenarnya kita mengakses server itu. Mana tadi contohnya? Kita nih mengakses server itu dengan metode get. Pak, saya mau akses dengan metode post. Bisa pakai software namanya Postman, atau saya perlihatkan saja lah. Nih, Postman. Sambil menunggu loadingnya. Nah, ini dia.
Nah, terus ini contohnya ya. Ini metodenya get, atau saya buat contoh satu. New request name-nya contoh, collection-nya oke, contoh localhost /res api /1.php. Saya send dulu. Nah, lihat ini dari, oh sorry, bukan satu ya, dua titik php. Nah, ini status dari Stemic Dipa. Nah, tadi kalau kita ngomongnya Pak, saya mau request, saya mau request mana tadi ya, saya mau pakai post Pak, saya mau pakai path delete. Itu bisa pakai software nanti untuk ngetes ya. Salah satu cara nih, post path sebanyak ya. Ini cuma pengenalan saja ya, memperlihatkan saja, kita tidak pelajari. Oke. Nah, saya kira untuk ini jelas ya. Terus berikutnya adalah 2.php dari mana? Ini biasanya kita lihat dari sininya. Ujungnya ya, ujungnya 2.php. Kalau saya buat 3.php itu ya tulisnya 3.php. 4.php tulisnya 4.php. Ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ini Anda sudah bisa buat server sendiri. Maksudnya install SAM nanti buat program lah, kayak tugas apa mata kuliahnya nih? Saya lupa apa nama mata kuliahnya. Ini belajar PHP. Ini alamatnya kalau saya ya, localhost res api 2.php. Nah, ini menjadi penting karena kita akan masukkan di sini. Nih 2.php. Oke. Berikutnya tadi ini ya, jangan lupa yang penting. Ini adalah sebuah metode dan metode itu harus dipanggil. Cara panggilnya ya tinggal dipanggil saja ini. Apa nama metodenya? Nih. Tarik di sound. Itu ya. Berikutnya saya harus cek ini karena 10 menit saja. Nah, berikutnya yang penting itu adalah ini tadi ini membuat objek ini seperti biasa teori Java, membuat deklarasi atau instansiasi kelas ya. Nah, ini bisa saya copy paste saja. Nah, yang penting itu ini alamat servernya. Nah, kebetulan saya pakai emulator. Biasanya emulator itu arahkan ke IP ini 10.0.2.2 slash. Nah, kenapa res API? Ya, karena saya ikuti alamat dari sini. Localhost slash res API. Ambil ini aja, sepotong. Ya. Nah, nanti kalau Anda buat web kan, misalnya biasanya kalau Anda pakai SAM, kalau tidak salah htdocs folder publiknya kan. Nah, nanti Anda buat folder res API. Nah, dalam folder itu Anda buat file PHP namanya 2.php. Seperti itu. Apa isinya 2.php ya ini? Ini isinya 3 baris saja. Oke, sebelum jalan ya pastikan dulu ini yang jalan. Ya, dan ingat ini kita pakai emulator ya. Nanti saya beritahukan caranya kalau tidak pakai emulator. Anda harus hosting ini di tempat lain. Seperti itu.